进了裂缝中，照起来却也太过诡异，并没了牵引之处。也是你救拿到了本尊习体所需的轮回。真正的孤身一族了。小崽子敢伤老子！你到底是谁？Halo kalian semua, selamat datang di channel Donghua Master. Bagaimana kabar kalian semua? Mimin harap kalian semua baik-baik saja. Dan pada video kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari serial Donghua Renegade Immortal episode ke-80. Dan sebelum kita masuk ke cerita terbaru, mari kita sedikit mengingat cerita sebelumnya, yang dimana pada cerita sebelumnya Walin telah mendapatkan buah reinkarnasi, tetapi para rasuku dari Forsaken Immortal alias para dukun mulai menyerang Walin dan juga rombongannya. Yang singkat cerita, hanya Walin saja yang selamat, sedangkan rombongan lainnya mereka telah tewas dan juga dijadikan boneka oleh para anggota dukun tersebut. Walin juga sempat melakukan pertarungan melawan seorang pria kuat dari ras dukun yang untungnya Walin bisa mengalahkannya dengan binatang kereta tempurnya Walin. Tetapi setelah itu Walin tiba-tiba saja dikejar oleh penetua klan dukun yang bernama Moye. Singkatnya, Walin kabur dari Moye menggunakan celah dimensi pergi keluar angkasa, tetapi Moye tetap bisa mengejar Walin. Walin bahkan sempat terkena racun oleh Moye yang membuat Walin hampir dijadikan boneka oleh Moye, tetapi berkat mutiara Walin, Walin dapat terbebas dari perangkap tersebut. Bahkan setelah itu Walin mempermainkan Moye dengan Walin yang bermain kucing-kucingan dengan Moye, dan pada akhirnya Walin tidak bisa meninggalkan celah dimensi ini karena di luar dari celah dimensi para anggota klan dukun sudah menunggu Walin. Jadinya Walin lebih baik menghancurkan jalan keluar tersebut, yang setidaknya jika Walin tidak bisa keluar dari celah dimensi ini, maka Moye juga tidak bisa. Dan Walin sendiri telah memiliki rencana cadangan untuk keluar, yaitu dengan menggunakan tubuh aslinya, dan itu merupakan inti cerita pada cerita sebelumnya. Kalau gitu pun sekarang langsung saja kita masuk ke bagian cerita terbaru. Cerita ini berlanjut dengan diperlihatkan tubuh aslinya Walin yang melakukan peretakan dimensi untuk mencari Walin Avatar. 我若进了裂缝中，照起来却也太过诡异，并没了牵引之处。 Dan tampak Walin asli telah menghancurkan retakan dimensi dengan jumlah yang banyak, tetapi masih belum menemukan Walin Avatar. Dan Walin asli juga tidak bisa memasuki retakan dimensi ini karena jika ia masuk malah nantinya mereka berdua sama-sama terjebak dan tidak bisa keluar bersamaan. Jadinya Walin asli hanya bisa melakukan pencarian dari luar dengan meretakan dimensi ini untuk bisa menentukan keberadaan Walin Avatar. Namun metode ini sangat lama dan juga membuang-buang waktu. Tetapi tak lama kemudian Walin asli tiba-tiba saja merasakan keberadaan dari dua orang yang ternyata itu merupakan Zinzin dan juga penetuannya, yang dengan segera pun Walin asli menyerang mereka berdua dan langsung menahan mereka berdua dalam kurungannya, membuat mereka berdua tidak bisa kabur. Di sana Zinzin bersama dengan penetuannya yang tidak mengetahui Walin asli merasa kebingungan kenapa adanya orang yang tidak mereka kenal melakukan penyerangan kepada mereka. Walin asli langsung to the point bertanya kepada mereka berdua, yaitu bertanya, bukankah waktu kalian memasuki makam immortal kalian itu masuknya ber7 orang, tetapi kenapa kalian sekarang keluarnya malah 2 orang saja? Mendengar hal tersebut membuat Zinzin bersama dengan penetuannya sadar bahwasannya orang yang berada di hadapan mereka ini sedang mencari temannya yang berada di kelompok mereka sebelumnya. Singkatnya, di sini Zinzin menjelaskan kepada Walin asli bahwasannya dirinya datang ke makam immortal adalah untuk mencari keberadaan dari tubuh ayahnya,
Tetapi karena tubuh ayahnya tidak berhasil ditemukan, membuat Zixian pun jadi pergi meninggalkan makam immortal. Sedangkan rombongan sisa lainnya mereka mengincar buah reinkarnasi. Jadinya di sini mereka berpisah dengan rombongan lainnya karena tujuan dari Zixian sendiri yang tidak terpenuhi, yaitu tidak menemukan keberadaan dari tulang ayahnya. Tetapi di saat itu tiba-tiba saja penetua di sampingnya Zixian melakukan penyerangan kepada Walin asli, yang untungnya serangan tersebut dapat dihentikan oleh Walin asli dengan sangat mudah, bahkan dapat menghancurkan pedangnya dari penetua tersebut. Dan di sana Walin hendak untuk menghancurkan tubuh dari orang tersebut. Tetapi di sana Walin melihat bahwasanya tubuh dari penetua ini mengeluarkan simbol pengendalian yang sama seperti Walin sebelumnya waktu hendak dikendalikan oleh penetua dukun. Tetapi di sana Zixian langsung meminta ampun kepada Walin untuk tidak menghabisi penetua ini, dan Zixian bersedia untuk menggantikan si penetua ini. Tetapi si penetua itu justru menyuruh kepada Walin untuk menghabisi dirinya saja karena dirinya tidak ingin dijadikan boneka orang lain, yaitu menjadi boneka dukun, karena di sini penetua ini telah terpengaruh oleh teknik dukun dari para anggota ras dukun. Namun Walin asli justru memiliki ide yang bagus, yang dimana Walin menaruh jejak darahnya kepada mereka berdua dan langsung membuang mereka ke dalam celah dimensi, memberikan misi kepada mereka berdua untuk mencari keberadaan dari tubuh Walin Avatar. Jika mereka berhasil, maka Walin asli akan mengampuni mereka. Walin Avatar telah melihat apa yang dilakukan oleh Walin asli, dan di sini Walin Avatar pun akan mencoba untuk mencari kedua orang sebelumnya melalui jejak darah yang telah ditinggalkan oleh Walin asli. Singkatnya, Walin Avatar telah menemukan keberadaan dari dua orang tersebut, dan Walin Avatar mengambil jejak darah dari Walin asli, membuat Walin asli mengetahui letak dari Walin Avatar dan langsung pun membuka celah dimensi, membuat Walin asli pun menemukan Walin Avatar. Walin Avatar langsung mengambil jalan keluar tersebut. Tetapi di sini Walin Avatar tidak mengizinkan kepada dua orang yang telah menolong mereka untuk ikut bersamanya, karena kedua orang ini yang telah kabur duluan meninggalkan kelompok sebelumnya. Jadi Walin menganggap ini merupakan konsekuensi mereka berdua karena telah mengkhianati tim mereka. Dan setelah itu pun Walin Avatar bersama dengan Walin asli pergi ke tempat persembunyian mereka, dan di sana Walin asli diberikan buah reinkarnasi karena buah ini yang cocok dengan Walin asli. Lalu pun Walin asli menyerap buah reinkarnasi tersebut yang seketika membuat tubuh dari Walin asli menjadi semakin kuat. Bahkan tubuh dewa kuno dari Walin asli kini telah berada di tahap sempurna. Kemudian pun kita berpindah ke tempat dari desa Zoru alias tempat dari desanya Limuan, yang di sana tampak adanya seorang penetua dari sekte Tianxun yang mencoba untuk mencari bibit murid baru mereka, yaitu dengan melakukan seleksi kepada para generasi muda, yaitu generasi yang masih kecil-kecil. Singkatnya, Zoru mendapatkan tes juga alias Limuan kecil, yang di sana penetua itu merasakan adanya aura yang sangat istimewa di tubuhnya Limuan dan langsung tertarik untuk dijadikan murid dari sekte mereka. Kedua orang tuanya Zoru juga mengizinkan kepada penetua itu untuk mengambil Zoru, yang lalu pun Zoru diambil oleh penetua tersebut. Tetapi penetua ini ternyata tidak memiliki kesabaran yang cukup baik, karena di saat Zoru yang terjatuh, penetua ini justru malah marah-marah kepada Zoru dan berniat untuk menghajar Zoru. Tetapi untungnya di saat itu adanya Walin yang menyelamatkan Zoru dengan menghentikan penetua tersebut, dan lalu Walin pun melemparkan penetua itu membuat ia terpental ke atas udara. Yang di sana Walin melihat Zoru sudah bisa melihat bayangan dari Limuan, membuat Walin menjadi sangat rindu. Dan setelah itu juga Walin menyembuhkan lukanya Zoru serta mengajak kepada Zoru untuk ikut bersamanya, karena Walin menganggap jika Zoru ikut bersamanya maka akan sangat membantu Walin untuk merawat Zoru. Zoru setuju dengan Walin, dan lalu pun Walin bersama dengan penetua sekte awan membawa Zoru pergi dari sana. Singkatnya, Walin membawa Zoru pergi ke tempat kediamannya, yaitu tempat dari Menara Zoyi, dan di sana Walin pun mulai untuk merawat Zoru kecil dengan seperti memberikannya makan, menemaninya, dan juga membantu meredakan rasa takut dari Zoru yang mengalami mimpi buruk seperti yang di dalam mimpinya ia ditinggalkan oleh semua orang termasuk Walin. Jadinya di sini Walin pun memberikan sebuah harta lonceng kepada Zoru jika Zoru berada dalam
masalah, maka Walin akan segera datang untuk membantu Zoro. Tetapi di malam itu, Walin mendapatkan teriakan dari orang-orang yang berada di luar kediamannya, yang di sana mereka ingin menantang Walin untuk bertarung, yang alasannya karena mereka ingin mendapatkan kredit atas telah berhasil mengalahkan Zheng Yu dan juga ingin mendapatkan hartanya Walin. Istilahnya, Walin sedang dirampok. Karena mereka yang sudah sangat berisik, Walin pun keluar dari sana dan ternyata Walin dengan mudahnya menghabisi mereka semua, bahkan dengan hanya sekali serang membuat mereka semua langsung terpental. Jadi mereka tidak sadar diri untuk menantang Walin, malah mengakibatkan mereka kalah konyol. Selanjutnya Walin melanjutkan merawat Zoro seperti melatih Zoro dan juga menemani Zoro berbelanja dan juga mengantarkan Zoro untuk menemui kedua orang tuanya, karena Walin juga tidak tega melihat Zoro yang kesedihan kangen dengan orang tuanya. Dan setelah Zoro puas bertemu dengan kedua orang tuanya, Walin pun kembali membawa Zoro ke tempat kediaman mereka. Hari-hari kekonyolan Walin melawan Zoro tetap berlanjut, yang di sini Zoro memanfaatkan lonceng pemberian Walin untuk menyuruh-nyuruh Walin. Seperti menjinakkan binatang harimau, bermain dengan Walin, dan juga apapun hal yang sepele, Walin selalu dipanggil untuk dimintai bantuannya oleh Zoro. Singkatnya, Zoro telah tumbuh menjadi seorang gadis yang lebih dewasa dan ia lebih bisa untuk mengendalikan emosinya dengan tidak merepotkan Walin seperti waktu kecil. Tetapi di saat itu, tiba-tiba saja Walin kedatangan tamu lainnya yang kali ini berasal dari negeri salju, alias negeri asal dari Hongdie. Bagi kalian yang lupa, Hongdie itu murid Suzaku, tetapi asal tinggalnya dari negeri salju. Orang yang berasal dari negeri salju ini bernama Liofan, yang di sini kedatangannya adalah untuk meminta kembali kipas yang dimiliki oleh Walin, yang sebenarnya harta kipas itu berasal dari negeri salju. Lalu pun pertarungan Walin melawan Liofan terjadi, yang dalam pertarungan tersebut Walin juga tampak menggunakan sebuah zirah hijau, yaitu zirah yang berasal dari harta loncengnya Walin, yang dimana zirah ini memang baru karena harta lonceng ini sendiri didapatkan Walin oleh Chu Xingping waktu berada di makam immortal. Walin dengan menggunakan pedang perinya bisa menghajar Liofan, membuat Liofan pun terpojok, dan di saat itu tiba-tiba saja dari sebuah harta lonceng munculnya seseorang, dan ternyata orang itu mirip dengan si Tunan alias gurunya Walin, membuat Walin menjadi sangat kebingungan dengan fenomena ini, kenapa gurunya bisa berada di luar. Tetapi Walin menduga kemungkinan besar tubuh si Tunan ini merupakan tubuh lamanya si Tunan, dan untuk jiwanya si Tunan masih berada di mutiaranya Walin. Singkatnya, Walin bisa mengalahkan si Tunan dan juga Liofan menggunakan pagoda Zoe, yang membuat kedua orang itu langsung melarikan diri karena serangan dari pagodanya Walin yang sangat kuat. Jadinya mereka kabur ketakutan dan melarikan diri. Tetapi Walin yang masih kebingungan melihat wujud dari si Tunan sebelumnya langsung memastikannya dengan memasuki harta mutiaranya Walin, dan untungnya di sana jiwanya Sutinan masih ada, membuat Walin pun merasa lega. Dan di sini pun dugaan Walin kemungkinan besar benar, yang dimana si Tunan sebelumnya kemungkinan besar merupakan tubuh lamanya si Tunan yang telah dikendalikan oleh negeri salju dan juga Akademi Suzaku sebagai senjata mereka. Singkatnya, si Tunan sebelumnya kemungkinan besar merupakan tubuh si Tunan tetapi dijadikan boneka oleh negeri salju dan juga Akademi Suzaku. Dan sekarang Walin berniat untuk bersiap-siap untuk mengikuti kompetisi pertarungan bertarung melawan Hongdie, karena hari perjanjian duel mereka yang sekarang sudah semakin dekat. Dan benar saja, setelah Walin keluar, Walin tiba-tiba saja mendapatkan panggilan dari perwakilan negeri Suzaku untuk mengingatkan kepada Walin bahwasanya hari duel Walin untuk melawan Hongdie sekarang telah dekat, dan Walin diminta untuk menepati janjinya. Walin pun menerima hal ini, yang lalu pun Walin berpisah kepada Zoro dan juga penetua Sekte Awan, yang sebenarnya awalnya Zoro tidak ingin membiarkan Walin pergi, tetapi dengan bujukan Walin, Zoro pun bisa memahaminya dan Walin pun diperbolehkan untuk pergi. Sedangkan di tempat dari istana negeri salju, tampak Liofan yang menemui pemimpinnya yang melaporkan kalau mereka telah gagal menghabisi Walin. Tetapi di sini pemimpinnya masih memiliki cara untuk menghabisi Walin, yaitu pada pertarungan duel Walin melawan Hongdie, yang nantinya tidak peduli siapapun yang menang di pertarungan duel tersebut, maka di sini si pemimpin Liofan
Fan akan menghabisi Wang Lin. Sedangkan di tempat dari Xin Xin bersama dengan penentuannya, di saat mereka sedang terbaring, tiba-tiba saja retakan dimensi muncul. Dan sangat menggokilnya, orang yang membuat retakan dimensi itu si kakek-kakek yang dulunya pernah membantu Wang Lin di ranah formasi jiwa. Gila cuy, OP banget kakek-kakek tua ini bisa menemukan keberadaan dari Xin Xin dan juga si penentua ini. Padahal tubuh Wang Lin sebelumnya cukup kesulitan untuk menemukan tubuh avatar, tetapi si kakek tua ini kayak ngasal aja langsung menemukan keberadaan Xin Xin bersama dengan penentuannya. Tetapi masih belum diketahui tujuan dari si kakek tua ini menyelamatkan mereka. Tetapi setelah itu ceritanya bersambung. Kalau gitu pun terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan video kali ini, bisa beri like serta subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya. See ya! 我若进了裂缝中，照起来却也太过面，并没了牵引之处。也是你救拿到了本尊习题所需的轮回。